Najis yang akan menemani kalian kurang lebih 15 menit ke depan dengan menyanyikan podcast yang menarik dan inspiratif. Nah, pada program ini kita akan berbicara tentang dunia media digital dan bagaimana peran media online mempengaruhi generasi sekarang. Nah, hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu spesial, ya kan? Seorang mahasiswa juga yang sudah berpengalaman di media Satu Impresi, yaitu karena dia yang sebagaimana sudah berpengalaman di dunia media online, karena dia pasti sudah memiliki banyak cerita dan pengetahuan yang sangat berharga. Selamat datang Kak Nadia. Halo semuanya, kenalin aku Nadia dan aku pernah magang di Satu Impresi. Wow. Makasih sudah ngundang ke sini. Iya. Nah, Kak Nadia, sebelum masuk ke topik pembicaraan, kalau boleh tahu nih, Kak Nadia mahasiswa mana sih? Dan prodi mana? Udah semester berapa? Gitu. Aku dari mahasiswa jurnalistik juga, semester 5 sekarang. Semester 5. UIN ya? Iya, UIN juga. UIN. Oke, langsung aja masuk ke topik. Nggak usah banyak cacicu. Kita langsung aja nih. Nah, jadi dibilang Kak Nadia ini sudah cukup lama berkecimpung di dunia media. Bisa diceritakan sedikit Kak, bagaimana perjalanan Kakak di media Satu Impresi yang mulai bergabung hingga peran apa yang Kakak mainkan di dalam Satu Impresi ini, boleh Kak? Oke, jadi sebenarnya awalnya itu kan aku kayak ngeliat gitu kan, Satu Impresi itu, Iya. gitu. Terus kayak, oh ternyata dia buka buat internship gitu. Ya. Terus aku kayak ya udah aku coba, ternyata awalnya tuh aku jadi kontributor penulis di situ. Jadi aku kayak cuman nulis beberapa topik tertentu, terus habis itu ya udah. Nah tapi setelah itu aku baru ke magangnya itu sendiri. Jadi aku mulai bikin artikel tuh rutin, kayak misalkan minimal seminggu sekali. Seminggu sekali ya, gitu. itu berbagai macam Iya, topik. Iya, berbagai macam. Langsung aja masuk ke dalam sesi ini, ya kan, program ini. Kita tanya-tanya aja kepada Kak Nadia, gitu. Jadi bisa dibilang Kak Nadia ini sudah cukup lama berkecimpung di dunia media. Bisa ceritakan sedikit nggak nih Kak tentang Kakak magang di Satu Impresi? Oke, jadi awalnya itu kan ya aku lihat kan di Instagram gitu. Nah, jadi Satu Impresi itu kan emang media digital gitu kan. Yeah. Nah, dia emang adanya di Instagram dan website gitu. Terus aku ternyata bisa aku lihat dia lagi buka internship gitu. Ya. Terus habis itu ya udah aku coba buat daftar gitu. Tapi itu awalnya aku juga kayak cuma jadi kontributor menulis aja di situ buat nulis beberapa topik aja. Terus ternyata setelah itu pas magang baru aku nulis semua topik gitu. Dan itu rutin sih, dari minimal kayak seminggu sekali gitu aku nulis berita gitu. Oke. Terus juga terakhir tuh sebelum aku selesai magang itu tuh aku emang udah mulai ke konten gitu. Jadi aku nulis script buat konten dan aku juga tag kontennya. Konten juga ya, wah seru banget tuh ya kan. Iya. Nah mungkin ini sebagai pengawalan teman-teman bisa belajar dari pengalaman dari Kak Nadia ini. Nah dari cerita Kak Nadia saya bisa merasakan bahwa dunia media online tuh memang sangat dinamis ya. Lalu dalam perjalanan Kak Nadia, apa sih yang menjadi tantangan terbesar yang dihadapi dalam media digital ini selama magang kemarin? Iya, kalau dari tantangan media digitalnya sendiri itu kan karena media digital itu kan adanya cuma di online ya, dan sekarang itu kan kayak hoax, terus thread itu banyak banget kan, cepet banget, kayak kita buka HP sedikit aja tuh udah ketinggalan gitu. Nah jadi tantangan media digital itu palingan kayak gimana cara kita buat ngikutin tren itu sendiri dan buat selalu update terhadap apa yang terjadi gitu loh. Jadi kayak gimana cara kita buat memberitain itu dengan
apalagi kayak informasinya juga harus akurat gitu Betul, kan. kita harus ngecek-ngecek Iya. lagi nih, valid nggak nih, valid nggak nih? Bener, harus kayak cari informasi yang benar, jangan asal bikin doang gitu. Karena kan jurnalis itu harus berdasarkan data dan fakta, Iya. ya kan? Atau fakta dan data, nah, kayak gitu. Nah, menurut kakak nih selama magang kemarin di Satu Impresi, baik diri kakak ataupun buat masyarakat, apa sih dampak yang besar untuk pertama untuk dari kakak dulu deh, baru ke masyarakat, ya kan? Kayak gitu sih. Sebenarnya kalau dampak dari aku sendiri itu kan dari adanya media digital gitu ya. Iya. Ya jadi ya mungkin karena ini ya gitu, jadi lebih gampang gitu kalau mau nyari informasi. Betul, Kan. cari Terus tahu lagi ya iya, kan. terus kalau misalkan itu bisa lihat di HP atau kayak buka di mana aja, kan nggak perlu repot-repot nyari koran atau majalah gitu kan. Ya kan. Kita balik lagi tuh kalau ke zaman dahulu tuh kalau Iya. misalnya nyari koran. Sekarang udah tinggal Kalau buka sekarang, HP. Iya, bisa buka HP, bisa buka laptop di mana aja kan. Yang penting Betul. ada kuota gitu. Terus dampak buat Kalau masyarakat. misalkan dampak buat masyarakatnya itu ya selain itu juga pasti sama kan, informasinya lebih cepat gitu kan tersebarnya. Terus juga orang-orang tuh jadi dia lebih bisa ikut kontribusi buat Betul. berkarya juga dari situ gitu. Jadi lebih termotivasi buat bikin karya tulis melalui digital itu sendiri gitu. Nah, kak tadi berbicara tentang hoax ya kan. Nah, menurut kakak nih yang pernah masuk dalam bagian impresi, media impresi, kan hoax itu udah bertebaran di mana-mana ya kan. Makanya kita sebagai generasi muda atau Gen Z atau generasi milenial, kita harus bisa memilah dan memilih tuh mana berita yang benar-benar konkret, Bener. ya kan. Benar. Nah sebagai di Satu Impresi, bagaimana sih dari impresinya sendiri bisa memilih mana yang benar-benar kredibel untuk diberitakan. Misalnya ambil satu contoh isu deh, entah dari politik ataupun apa deh gitu, sosial dan lain-lainnya. Oke, jadi kalau misalkan buat ini ya intinya meminimalisir hoax gitu ya. Iya, Nah, betul. jadi sebenarnya kalau di Satu Impresi sendiri itu kita pasti nyari narasumber yang kredibel buat diwawancara gitu. Itu paling pertama. Jadi kita bakalan ya pokoknya kita cari narasumbernya itu yang emang sesuai nih sama topik apa yang akan kita bahas gitu. Nah kalau misalkan emang kita nggak sempet nih buat wawancara, buat nyari narasumber gitu, kita pasti cari artikel-artikel yang emang dari media yang udah terpercaya Percaya gitu. ya, betul. Terus kayak kita dari dulu nih kita cari informasi yang lebih mendalam lagi gitu sesuai dengan data-data dan fakta yang emang konkret gitu. Betul. Baru habis itu kita jadiin itu referensi buat kita bikin bahan tulisan kayak gitu. Berarti sebelum adanya pemberitaan di media Satu Impresi, banyak tuh penelitian dulu ya kan, Iya, dari berbagai macam entah dari media lain ataupun langsung ke narasumber. Iya, benar. Oke. Nah, sekarang kita beralih sedikit nih ke sisi praktis, bagaimana teman-teman yang mendengarkan podcast ini mungkin ada yang ingin mengikuti jejak Kak Nadia di dunia media. Apa sih tips Kak Nadia agar bisa sukses dan bisa magang di dunia media digital seperti kemarin-kemarin? Sebenarnya kalau tips dari aku tuh buat apalagi buat teman-teman yang suka nulis nih ya, sebenarnya coba aja sih. Kayak kalau ada peluang tuh kayak udah coba aja dulu, nggak usah mikir gimana ya. Terus kayak habis itu kembangin terus skill menulisnya tuh biar lebih jago lah. Lebih jago ya, betul. Makanya karena gimana ya, kalau misalnya ada peluang, ada tawaran, jangan ngomong gak bisa dulu. Benar, coba aja dulu gitu, jalanin dulu gitu. Karena lu ngerasain dulu aja nggak sih? Iya, Ya kan, betul kan ya. baru langsung sah atau enggaknya. Wah, ini sangat inspiratif sekali ini, dan tip khusus untuk para pemula yang baru mulai berkecimpung di dunia media, yaitu jangan pernah ragu
ya kan, terutama dalam hal menulis dan membuat konten yang relevan di era digital ini. Nah, oke, cukup sekian aja Kak. Oke. Aku ngucapin terima kasih banyak karena dia atas waktunya Ya. dan semua insight yang sangat berharga. Kita yakin banyak dari pendengar yang bisa mengambil manfaat dan pengalaman dan tips yang karena dia bagikan. Sebelum kita tutup, ada pesan terakhir yang ingin karena dia sampaikan untuk teman-teman yang ingin terjun ke dunia media. Ada nggak nih Kak nih? Pesan terakhirnya Ya, atau entah semangat ya kan untuk bagi mahasiswa ilmu komunikasi yang masih semester 1, 2 ya kan. Gitu. palingan kayak ya udah semangat buat teman-teman. Semangat. Teman-teman terutama jangan apa ya terus berkarya deh, terutama Berkarya, ya. menulis gitu. Kalau emang yang sudah tertarik dari sekarang buat ke media digital atau kayak media massa lainnya, terus kembangin potensi yang ada gitu. Iya. Jangan ragu buat coba gitu. Karena di ilmu komunikasi ini tuh apalagi kita sebagai sama-sama ilmu komunikasi Iya. kan, ya kan, cakupannya sangat luas. Luas banget, Luas banyak banget. banyak banget kesempatannya untuk dicoba. Oke. Terima kasih karena dia, semoga perjalanan karir karena dia semakin sukses dan Amin. semoga teman-teman yang mendengarkan juga semakin terinspirasi. Jangan lupa kalian yang ingin terus mendengar informasi seputar dunia media dan jurnalistik, tetap ikuti podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.